Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat jual beli di mata kuliah Tafsir Hukum Ekonomi. Ada banyak ayat yang berbicara mengenai jual beli, tapi di sini saya akan memaparkan 3 saja yang merupakan pokok-pokok dari ayat-ayat jual beli. Yang pertama, ayat tentang kehalalan jual beli. Allah berbicara di Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini kemudian oleh para mufassir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan respon terhadap orang Yahudi dan juga orang-orang kafir pada waktu itu yang mengatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba. Jadi kalimat ayat ini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu menasakh kalimat di ayat yang sama yang sebelumnya, kalimat sebelumnya di ayat yang sama yang berbunyi innamal bai'u mithlur riba. Jadi ini merupakan nasikh terhadap kalimat innamal bai'u mithlur riba atau jawaban. Kandungan ayat ini berarti bahwa ayat ini berbicara mengenai larangan riba dan kehalalan jual beli atau kebolehan jual beli. Ayat ini juga merupakan ayat yang umum, artinya seluruh jenis jual beli pada dasarnya dihalalkan oleh Allah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu, jual beli atau niaga adalah pondasi pemeliharaan harta. Menurut Thahir bin Ashur, salah satu pakar maqasid, yang di dalam gagasan maqasid ini terdapat 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia, jual beli merupakan salah satu pondasi paling utama bagi umat Islam untuk memelihara keberlangsungan harta, yang berarti dengan jual beli, aktivitas jual beli, harta manusia atau khususnya umat Islam terus bergulir, tidak berhenti. Ayat yang kedua kita berbicara mengenai ayat tentang komitmen memenuhi akad atau transaksi yang diabadikan oleh Al-Quran dalam ayat Surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Akad bisa bermakna janji, kontrak, ikatan atau ahad. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa komitmen atau akad ini bisa berarti 5 hal. Pertama, komitmen kepada Allah. Kedua, komitmen dengan ahli kitab. Ketiga, komitmen antara orang jahiliyah. Keempat, komitmen agama secara keseluruhan. Dan yang kelima, komitmen antara sesama manusia, termasuk di dalamnya adalah komitmen mengenai jual beli. Ayat ini juga kemudian menegaskan bahwa setiap manusia harus melakukan perintah kewajiban atau kewajiban untuk bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut usul fikih, ayat tersebut berarti mengindikasikan bahwa melakukan jual beli sesuai ketentuan syariat merupakan kewajiban, karena ayat tersebut menunjukkan arti perintah yang mengarah ke hukum wajib sejak ayat itu pertama kali turun. Ayat yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah kesepakatan dagang, yaitu ayat di surah An-Nisa ayat 176, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian sekali-kali makan atau mengkonsumsi atau memperoleh harta kalian di antara kalian itu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perdagangan yang saling diridhoi atau disepakati di antara kalian. Maksud dari ayat ini adalah ayat ini berbicara mengenai larangan berjudi yang terjadi di zaman jahiliyah, dan ayat ini sekaligus perintah terhadap manusia untuk melakukan kesepakatan dagang. Artinya kalau ingin punya harta harus berdagang menurut ayat ini. Selain itu, dalam tafsir Al-Munir, ayat ini juga berbicara mengenai larangan melakukan akad-akad yang rusak apa saja. Tidak boleh memperoleh harta melalui akad-akad yang batil, dan sekaligus perintah berdagang sesuai kesepakatan dan ketentuan syariat yang bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian terdapat sabda Nabi yang mengatakan bahwa perdagangan yang baik itu dilakukan oleh orang yang tidak berdusta ketika berbicara,
ketika berjanji tidak ingkar, ketika dipercaya tidak berkhianat, ketika bertransaksi tidak mencaci, ketika menjual tidak berlebihan, ketika menjual tidak berlagak menguasai, dan juga tidak menyulitkan orang lain. Jadi demikian ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli sesuai ketentuan syariat. Sekian, assalamualaikum.